Ku rindu Kau selalu ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladanmu, mengasihi hidupku sepenuhnya. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali datang menghampiri tata hadirat-Mu, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Dan kami rasakan hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa kebangkitan yang akan membangkitkan iman kami. Bahkan Tuhan, kalau ada yang lemah bisa mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diselesaikan. Oleh karena kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terlebih Tuhan, Kau sediakan bagi kami kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Dan kami percaya kemerdekaan-Mu itu akan membawa kami hidup di dalam kebenaran, kekudusan dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Semua yang bukan datang dari Tuhan kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Pergi keluar dari tempat ini. Darah anak domba berkuasa. Biar pengurapan Tuhan sepenuhnya akan mengurapi setiap kami, dari hamba-Mu sampai seluruh umat-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pertama-tama saya sampaikan salam sejahtera kepada kita semua, jemaat Tuhan. Semuanya baik-baik. Amin. Sehat, kuat, tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan pagi hari ini, bersama-sama kembali kita akan memeriksa kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Wahyu. Kita sedang membahas tentang 7 meterai. 7 meterai ini adalah merupakan bagian daripada hukuman dari Tuhan Roh Kudus, ya. Dan hukuman ini bukan untuk gereja Tuhan, tapi untuk dunia. Bagi gereja Tuhan, 7 meterai ini merupakan satu ujian akhir dari iman untuk mengetahui matang atau dewasa rohani kehidupan gereja Tuhan sebelum nanti kesempurnaan tubuh Kristus itu dinyatakan bagi gerejanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya hari-hari ini kalau kita mengalami sesuatu yang begitu rasanya berat, ya, itu adalah merupakan bagian daripada ujian iman kita untuk kita boleh lewati. Dan kalau kita memiliki satu kedewasaan penuh, ya, yaitu puncak pengenalan akan Tuhan sebagai mempelai pria surga, maka dipastikan, saudaraku, kita akan berhasil atau istilahnya bisa lulus, ya, dari ujian. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang dewasa di dalam kehidupan rohani, ya, memiliki kematangan rohani, itu dia mampu mengenal Tuhan itu sampai kepada titik puncak, yaitu sebagai mempelai pria surga. Haleluya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-5, kita akan bersama-sama membaca. Ini kehidupan yang dewasa, ya, di dalam rohani, yaitu
memiliki satu pengenalan kepada Tuhan sebagai mempelai, sebagai kekasih di dalam kehidupannya. Yesaya 54 ayat yang kelima, demikian dikatakan oleh firman Tuhan, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Tuhan Israel, ia disebut Tuhan seluruh bumi. Pengenalan akan pribadinya Tuhan, pribadinya Yesus di dalam puncak kehidupan rohani adalah menerima dia sebagai kekasih kita, sebagai suami. Artinya saudaraku, ini adalah merupakan dari satu gambaran kasih antara gereja Tuhan dengan pribadi Tuhan sebagai mempelai pria surga. Haleluya. Kalau kita memiliki satu pengenalan akan hal ini di dalam kehidupan rohani kita hari-hari ini, dan itu kita terus pertahankan dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya ujian yang menjadi bagian kita di hari-hari ini akan membawa kita kepada kesukaan yang besar, karena nanti kita akan menjadi bagian daripada tubuh Kristus yang sempurna. Itulah menjadi mempelai Tuhan. Nah, saudaraku, namun jika kehidupan rohani kanak-kanak, ya, pengenalan akan Tuhan itu tidak maksimal, mengenal Tuhan hanya sebatas tabib, ya, maka hal ini dikhawatirkan akan mengalami kegagalan, karena harus diproses lagi selanjutnya di 7 tahun masa kesesakan. Itu sebabnya kalau kita mau sungguh-sungguh mengejar klimaks daripada kehidupan rohani kita, matang, dewasa secara rohani, maka ayo hari-hari ini kita akan boleh sungguh-sungguh menghadapi semua ujian ini dengan antusias. Jadikan kesempatan ujian ini sebagai satu pemicu kasih kita lebih dalam lagi kepada Tuhan sebagai mempelai sorga. Haleluya. Kita lihat kehidupan anak-anak rohani ini. Ibrani 5 ayat 11 sampai yang ke-14. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Saudara perhatikan ini, anak-anak lamban mendengar untuk mengerti, memahami Yesus itu sebagai mempelai pria surga. Ayat yang selanjutnya, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Tuhan, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sukanya makanan-makanan yang lembut-lembut. Ya, kalau firman Tuhan menegur, mengoreksi kehidupan nikahnya, kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, maka tidak mampu, langsung marah, langsung ya bersungut-sungut, merasa tidak nyaman. Saudaraku, itulah kehidupan kanak-kanak. Sudah lamban mendengar, kemudian sukanya makanan yang lembut-lembut, tidak suka makanan keras. Ya, selanjutnya ayat yang ke-13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil tentunya, saudaraku, tidak bisa untuk bisa menjadi mempelai. Itu sebabnya anak-anak yang ada di rumah saat ini, ayo, sekalipun usia masih muda, namun kehidupan rohani harus dewasa. Cinta akan Tuhan, supaya anak-anak ikut menjadi bagian
tubuh Kristus yang sempurna. Puji nama Tuhan. Jangan tinggal sebagai anak-anak. Berapapun usia kita sekarang ini, kita harus jadikan kehidupan rohani kita menjadi matang, menjadi dewasa, yaitu memiliki hati yang mengasihi kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Haleluya. Makanan keras itu, saudaraku, berguna untuk kehidupan kerohanian kita, anak-anak Tuhan. Sebab dengan makanan keras kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan orang yang dewasa, dia akan memilih yang baik untuk kehidupannya. Puji nama Tuhan. Kehidupan semacam ini yang dinantikan oleh Tuhan. Itu sebabnya tinggalkan kehidupan anak-anak di dalam kehidupan rohani kita. Jadilah manusia rohani yang dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan Tuhan hanya sampai kepada tabib. Hal ini sangat riskan sekali bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Mujizat palsu akan dipakai, saudaraku, untuk menarik anak-anak secara rohani yang tidak dewasa. Dan saudara tahu, mujizat itu nanti akan dipakai oleh kekuatan antikris untuk menarik hati banyak kehidupan anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan jatuh di dalam kegelapan dan tidak mengenal Tuhan sebagai mempelai pria surga. Wahyu 13 ayat yang 11 sampai yang ke-14. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Saudara perhatikan ini, ya, kelihatannya seperti anak domba, tetapi saudaraku, isinya adalah sebetulnya bukan pribadi anak domba, ya, anak domba, tapi bicaranya seperti seekor naga. Apa yang dilakukannya? Perhatikan selanjutnya ayat yang ke-12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijadikannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuni menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Saudara perhatikan, sasarannya adalah bukan kepada Tuhan, tetapi kepada satu pribadi yang lain. Dari mujizat diarahkan kepada pribadi yang lain. Tidak lagi menampilkan Tuhan sebagai sang pencipta yang harus kepadanya kita mengasihi, tetapi kepada yang lain. Dan ini adalah merupakan satu penyimpangan yang akan membawa gereja Tuhan kepada kegelapan dan tidak lagi mengenal kepada sang penebus. Itulah pribadinya Tuhan. Ayat 13, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Elisa. Dan kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita jangan sampai ikut-ikutan. Anak-anak Tuhan, jangan cari mujizat. Orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kehidupannya sudah ada mujizat Tuhan. Saudara nggak perlu cari-cari lagi. Apa yang menjadi masalahmu, saudara selesaikan dengan Tuhan.
Sebab semua di dalam nama Yesus. Tidak ada hal yang mustahil. Tuhan sanggup selesaikan. Yang kedua, jangan menjadi orang yang suka menonton mujizat. Sementara diri saudara tidak pernah mengalami mujizat. Saudara harus perhatikan akan hal ini. Banyak orang suka sekali nonton mujizat. Dan ini berbahaya bagi gereja Tuhan. Yang ketiga, saudara harus ketahui adalah mujizat yang terbesar yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara adalah keobahan hidup. Ini adalah mujizat yang harus kita alami semua di dalam Tuhan. Dari anak-anak, pemuda, remaja, sampai orang tua dewasa, hamba-hamba Tuhan. Mujizat keobahan hidup ini harus terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab kita sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus. Dan hidup kita harus menanggalkan manusia lama. Dan kita hidup di dalam manusia baru yang terus diperbaharui sampai sempurna. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau memiliki satu kedewasaan rohani yang benar-benar matang. Kita tunjukkan kehidupan ini di hadapan Tuhan sebagai mempelai pria surga kita. Kita siap untuk menjadikan dia sebagai kekasih kita. Haleluya. Sekali lagi, kedewasaan di dalam kehidupan rohani adalah kehidupan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Kasihi Tuhan, hai anak-anak yang usia muda sampai orang tua dewasa dan kita semua hamba-hamba Tuhan. Kita boleh memiliki kasih yang besar kepada Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Nah, inilah saudaraku berkaitan dengan 7 meterai, ya. Dan kita bersama-sama saudaraku sudah mendengarkan penjelasan dari meterai pertama sampai yang keempat. Itulah ada gerakan-gerakan kuda, dari kuda putih merah, ya, dan kemudian disusul dengan kuda hijau kuning. Itulah meterai keempat. Dan sekali lagi saya mau katakan, suasana kita hari-hari ini adalah bersuasanakan di posisi meterai keempat, di mana ada pedang, ada sampar, ada kelaparan, ada binatang buas. Pedang ini berbicara tentang perang. Sampar ini berbicara tentang wabah. Kelaparan ini berbicara tentang krisis ekonomi yang berkepanjangan. Saya sudah menerangkan kepada kita. Binatang buas ini berbicara orang-orang yang tidak tertib. Ini bisa menghabisi nyawa manusia. Dikatakan ada 1/4 penduduk dunia akan dilahap oleh peristiwa ini. Sekali lagi saya sudah ingatkan tadi kepada kita, bagian daripada 7 meterai ini merupakan hukuman dari Roh Kudus atas muka bumi, tapi bukan untuk gereja Tuhan, tapi untuk dunia. Artinya gereja Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan sampai nanti kedatangannya sebagai mempelai pria surga. Rapture itu terjadi. Puji nama Tuhan. Dan kalau kita sekarang, saudaraku, melihat keadaan yang terjadi hari-hari ini bukan secara lokal, secara mendunia. Berarti saudaraku, ini adalah merupakan penggenapan daripada meterai keempat. Mari kita satukan hati untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Dan hati kita jaga untuk tetap mengasihi Dia sebagai mempelai pria surga. Haleluya. Nah, saudara,
kita akan lanjut kepada meterai yang kelima. Meterai yang kelima ini, saudaraku, adalah merupakan satu gambaran yang nanti akan terjadi selanjutnya setelah meterai keempat. Ya, dan kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, bahwa ke depan ya keadaan dunia ini bukan semakin baik, tetapi akan semakin parah, saudaraku. Namun itu bukan untuk gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Karena kita adalah kekasih-Nya. Dan penjaga hidup kita adalah Tuhan penebus yang mengasihi kehidupan kita. Ayat yang ke-9 dari Wahyu pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kita akan bersama-sama perhatikan ini. Ini berbicara tentang meterai yang kelima. Apa dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab mengenai meterai kelima? Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Tuhan dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Saudara perhatikan, ini adalah bagian daripada gereja Tuhan yang sama menantikan akan kedatangan Tuhan, menunggu ya terwujudnya tubuh Kristus yang sempurna. Namun saudaraku, belum itu terwujud sudah gagal di tengah jalan. Padahal mereka dikatakan punya firman, punya kesaksian daripada Yesus di dalam hidupnya. Namun bisa gagal. Ini hal yang menarik untuk kita belajar, saudaraku, pada kesempatan saat ini. Ya, saya lanjutkan dulu ayat yang ke-10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ayat yang ke-11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawanan-kawanan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Berarti saudaraku, ini berkaitan dengan suasana martir. Suasana martir itu menandai meterai kelima. Dan siapa yang kena di dalam suasana meterai yang kelima ini? Itulah kehidupan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang sedang menantikan, tapi hanya memiliki firman dan kesaksian Yesus. Kurangnya apa ini? Kalau berbicara tentang firman, itu adalah ruangan suci yang dimana di dalamnya ada meja roti. Kemudian kesaksian Yesus itu adalah ruangan suci yang di dalamnya ada pelita emas. Namun ada satu alat lagi di dalam ruangan maha suci yang dekat dengan pintu tirai, itulah mezbah dupa. Ini tidak dimiliki. Itulah doa penyembahan kepada Tuhan. Menjadi satu pelajaran buat kehidupan kita yang sedang menanti kedatangan Tuhan. Kalau kita mau lulus dari meterai kelima ini, kita harus memiliki kelengkapan rohani. Selain firman dan kesaksian Yesus, ada yang namanya mezbah dupa. Itulah penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan
kepada Tuhan. Ini adalah hubungan yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Dari kehidupan anak-anak Tuhan. Sekali lagi, usiamu muda, masih anak-anak. Berusahalah memiliki hati yang suka menyembah kepada Tuhan. Apalagi sudah orang tua dewasa. Ngaku mengenal firman, punya kesaksian Yesus, tetapi nggak bisa menyembah. Berbahaya. Miliki hati yang menyembah kepada Tuhan. Supaya engkau tidak gagal di meterai yang kelima. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, periksa standar kehidupan rohani kita. Standar rohani yang bagus adalah selain memiliki firman, kesaksian Yesus, juga dilengkapi dengan adanya penyembahan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan belajar kegagalan saat penantian akan kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria surga. Yang pertama, ya, yaitu tadi punya firman, punya kesaksian Yesus, tetapi tidak punya mezbah dupa, penyembahan. Mezbah dupa ini berbeda dengan mezbah korban bakaran. Ya, di mezbah korban bakaran itu pembakaran binatang sesembahan. Tetapi di mezbah dupa ini pembakaran ukupan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Dari kehidupan masing-masing anak-anak Tuhan. Nggak punya penyembahan, berarti nggak bisa rapture. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Gagal di tengah jalan. Biar melalui firman Tuhan ini, ya, kita dijamah oleh Tuhan. Dan kita mau bergairah hari-hari ini untuk memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan. Sehingga saat penantian ini, kita tidak gagal. Kita diluputkan dari suasana martir yang akan mengancam dunia ini. Saudara, kita lihat sejenak bahwa orang-orang yang ikut rapture, yang menjadi mempelai Tuhan, gereja yang sempurna, ya, tubuh Kristus yang sempurna, kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan pengikut anak domba. Itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang menyembah. Dan itu dibuktikan di meterai yang ke-7. Meterai ke-6 itu ada rapture, terjadi pemeteraian, ya. Dan semua yang dimeteraikan disebut menjadi pengikut anak domba. Dan mengikut anak domba itu kemana saja dia pergi. Dan meterai yang ke-7, kita akan lihat suasana orang-orang yang dimeteraikan adalah suasana penyembahan. Wahyu pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Ini meterai ke-7. Saudara, ini adalah suasana orang-orang yang ikut rapture, yang disebut menjadi mempelai Tuhan. Apa dikatakan di sana? Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ayat yang kedua, di suasana penyembahan. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Ini berarti bukan mezbah korban bakaran, tapi ini adalah mezbah dupa
dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Amin, haleluya. Suasana pengikut anak domba itu adalah suasana penyembahan kepada Tuhan, merupakan kemenyan yang dibakar dan asapnya naik, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Doa orang-orang kudus. Jadi tidak ada lagi doa ini dan itu, tetapi doa penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita ada doa penyembahan kepada Tuhan, sebetulnya segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, di kota, bangsa kita, di muka bumi ini, Tuhan itu sudah tahu. Namun hari-hari ini Tuhan mau ada doa penyembahan kepada Tuhan bersama-sama orang-orang kudus. Dan mari kita mau bersama-sama mengerti akan firman Tuhan ini. Dan kita praktekkan bersama-sama. Haleluya. Jadi saudara, inilah merupakan satu yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menantikan Yesus datang sebagai mempelai pria surga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, contoh hari-hari ini kita sedang berada di rumah. Ciptakan suasana penyembahan itu di dalam rumah. Doa bersama-sama menyembah. Jadikan seisi keluarga kita menjadi bagian orang-orang kudus yang suka menyembah kepada Tuhan. Selain doa bersama-sama, doa secara pribadi-pribadi. Ada suami, ada istri, ada anak mungkin. Ada anak mantu, ada cucu. Puji Tuhan, bersatu berdoa menyembah kepada Tuhan. Hadirat Tuhan akan turun di dalam kehidupan keluarga kita, dan keluarga besar kita ditolong, diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Nuh di zaman air bah juga mengalami hal yang sama dengan kita. Lockdown. Nuh itu lockdown di rumah bahtera yang disuruh dibuat oleh Tuhan. Kurang lebih 8 bulan. Saudaraku, hari-hari ini kita sudah berjalan berapa lama, saudaraku? Ya, kurang lebih mau 2 bulan. Haleluya. Masih bisa bertahan? Apakah sudah mulai gelisah? Ayo saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nuh itu 8 bulan lockdown. Namun inti daripada peristiwa Nuh adalah, ya, dia harus belajar untuk membangun mezbah di dalam keluarganya, sehingga dia bisa lulus, ya, luput dari ancaman air bah. Selama lockdown kita ada di rumah, ayo kesempatan buat kita membangun mezbah keluarga. Selain mezbah keluarga juga mezbah pribadi, masing-masing pribadi, ya, dari anak-anak. Jangan sampai aku masih anak-anak, gak bisa. Anak-anak harus belajar dewasa, memiliki mezbah kepada Tuhan, suka menyembah Tuhan. Perhatikan orang tuamu ketika menyembah Tuhan, ikut supaya bersama-sama memiliki mezbah kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, kegagalan dari penantian orang saat menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria surga atau rapture. Ayat 10 dan 11 dari Wahyu pasal yang ke-6 tadi, ya. Kita sudah sama-sama membaca.
yaitu kegagalannya adalah merasa capek. Ya, sebab dikatakan di dalam ayat yang ke-11, ya, ketika mereka bertanya, sampai kapan ini kami harus menunggu dalam keadaan seperti ini? Ya, karena mereka menjadi martir, saudaraku ya. Ayat 11 dijawab, dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, ya, artinya tetap mendapatkan kesempatan, ya, untuk nanti kedatangan Tuhan kali kedua, ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan kali kedua, ya, namun tidak ikut rapture, ya. Terus saya bacakan, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawanan-kawanan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Berarti kegagalan dalam penantian ikut rapture ini banyak sekali, ya. Dan kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya, supaya kita nggak ikut di dalam jumlah itu, saudaraku ya. Saya sudah kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, dikatakan beristirahat. Ini, saudara, orang kalau sudah hanya suka dengar firman, saksi, itu lama-lama capek loh. Dan kalau capek disuruh beristirahat. Dan istirahat di meterai yang kelima ini masuk martir. Ya. Tetapi kalau punya penyembahan, dia nggak akan capek, dia akan gairah terus, semangat terus di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Semoga kita mengerti akan hal ini dan kita tangkap pesan ini. Tingkatkan lagi kualitas kerohanian. Memiliki kesaksian Yesus, firman Tuhan, dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, itu sebabnya kita jangan stay di suasana, ya, hanya suka firman, dengar firman, dan suka saksi. Tapi harus tingkatkan. Sebab nanti kalau kita hanya sekedar suka firman, suka saksi, nanti banyak kita akan terjebak di area ini. Dan kemudian, saudaraku, kita kena perangkap martir di meterai kelima. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-16. Ya, kita akan bersama-sama membaca ayat ini. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Ini, saudaraku ya, ada jebakan di dalam suasana suka firman, suka saksi, kemudian terjebak merasa, ya ini saudaraku, merasa sudah cukup, merasa sudah dewasa, merasa sudah saleh. Terjebak di dalam perasaan seperti ini. Sementara firman Tuhan mengatakan orang yang terjebak di dalam perasaan ini justru akan membinasakan dirinya sendiri. Dan ini adalah kelemahan yang harus disadari gereja Tuhan hari-hari ini. Kurang penyembahan. Kalau mau lolos dari martir, buktikan hidup kita ada di dalam penyembahan. Dalam praktek mengasihi kepada semua orang. Ini adalah merupakan satu bukti tingkat daripada iman yang puncak. Puncak kehidupan rohani, hidup dalam penyembahan. Dan hidup dalam penyembahan ini puncak dari iman, yaitu kasih pada semua orang.
Kalau kita merasa saleh, kemudian bersikap eksklusif dengan patokan diri sendiri, kemudian membatasi untuk bisa bergaul dengan banyak orang, ini adalah merupakan jebakan yang justru akan membawa kita masuk di dalam martir meterai kelima. Hari-hari ini kita bukan mau membangun eksklusif diri sendiri, tapi eksklusif pribadi. Itu sebabnya Tuhan izinkan mengalami lockdown, supaya di dalam keluarga ada hubungan eksklusif dengan Tuhan. Suami, istri, dan anak-anak secara pribadi ada hubungan eksklusif dengan Tuhan di dalam penyembahan pribadi. Supaya kita tidak terjebak di martir meterai kelima ini. Tuhan kiranya menolong kehidupan kita sekalian. Saya akan tunjukkan kepada kita bukti dari kehidupan yang saleh itu bukan bersikap eksklusif, justru dia akan semakin membuka diri ya kepada semua orang. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Dikatakan demikian, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Haleluya. Puncak daripada iman adalah kasih kepada semua orang. Ini sama dengan puncak daripada kehidupan rohani, yaitu penyembah Tuhan. Dia bukan bersikap eksklusif secara pribadi, tetapi dia memiliki sikap eksklusif pada Tuhan dan terbuka kepada semua orang. Kasih kepada semua orang. Ketika kita mengasihi kepada semua orang, orang-orang yang kita kasihi yang ada di sekitar kita itu adalah justru sebagai pagar bagi kita untuk terluput dari martir. Perhatikan baik-baik. Ketika kita memiliki sikap kasih kepada semua orang, justru orang-orang yang ada di sekitar kita akan menjadi pagar untuk memagar kita dari suasana martir. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita hari-hari ini, bereskan sesuatu yang mengganggu hatimu hari-hari ini. Lepaskan pengampunan dan berdamailah dengan semua orang. Miliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, yaitu penyembahan. Suasana martir akan jauh daripadamu. Haleluya. Haleluya. Ayat yang terakhir, Mazmur 27 ayat 5 sampai yang ke-6. Ketika kita ada di dalam suasana penyembahan kepada Tuhan, maka di dalam suasana penyembahan itu ada perlindungan Tuhan yang menyembunyikan diri kita dari ancaman meterai kelima. Itulah martir. Apa dikatakan ayat yang kelima, Mazmur pasal 27, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku mau menyanyi bermazmur bagi Tuhan. Inilah yang harus dilakukan oleh kita gereja Tuhan yang menanti kedatangan Tuhan, menyambut dia sebagai mempelai pria surga di rapture yang di depan kita akan terjadi. Dan mari kita mau bersama-sama memperhatikan firman Tuhan.
Dan tangkap pesan Tuhan ini. Di dalam suasana penyembahan ada pemeliharaan perlindungan Tuhan yang ajaib luar biasa di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan melindungi kita dan kita diluputkan dari ancaman meterai kelima ini. Tuhan Yesus memberkati di tempat masing-masing kita berada. Dan Tuhan menyertai, menjaga dan melindungi langkah-langkah kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, Kau akan menjamah setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di dalam mendengarkan pemberitaan firman ini. Dan pulihkan hatinya. Kalau sampai saat ini puas dengan firman dan kesaksian, Tuhan melalui kesempatan mendengar firman ini akan ditingkatkan lagi sampai kepada suka menyembah kepada Tuhan dalam nama Yesus, menjadi kehidupan yang terus siap menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai sorga, ikut rapture, diluputkan dari 1 kali 7 masa kesesakan yang akan menimpa atas muka bumi ini. Terima kasih, terimalah berkat doa ini atas kehidupan saudara. Kiranya Tuhan berkenan menuliskan nama kami dalam kitab kehidupan anak domba dan memeteraikan kami sebagai tanda milik-Mu yang Kau jagai lindungi dari angkara murka yang akan menimpa atas muka bumi ini. Kami ada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna untuk menerima Engkau sebagai kepala, imam besar dan gembala agung yang akan menuntun di setiap musim dalam hidup kami melewati masa kelimpahan ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Anak domba yang telah tersembelih, yang telah menang atas maut, menjadi Tuhan dan Raja penebus kekasih jiwa kami, mempelai pria surga, gembala yang baik, akan menuntun kami dengan tangan yang ajaib perkasa dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin.